Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempat di mana emosi dan intrik beradu dalam sebuah kisah yang akan menguji batas kesabaran dan harga diri seorang wanita. Kali ini, Momo punya cerita yang bikin darah mendidih, tentang pengkhianatan yang sangat licik. Judulnya, Aku Pura-Pura Tak Tahu. Kisah ini tentang Aina, seorang istri yang diam-diam adalah developer properti rahasia, yang harus berpura-pura buta dan tuli. Kenapa? Karena suaminya, Rian, sedang sibuk mengurus surat cerai, sementara mertuanya, Bu Sekar, sudah siap mengincar rumah mewah dan seluruh harta Aina agar Rian bisa bebas menikah dengan gundiknya. Tapi mereka tidak tahu, Aina sudah selangkah di depan. Dengan dingin, ia mengamankan semua hartanya dan bersiap untuk menghancurkan mereka. Penasaran kan bagaimana cara Aina membalas dendam kepada suami dan mertua licik itu? Sebelum kita masuk ke dalam babak pertama yang menegangkan, Momo mau minta bantuan kalian. Yuk, segera like video ini, subscribe channel Cerita Momo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang paling penting, tunjukkan kehadiran kalian di kolom komentar ya. Komen nama, asal kota, dan ketik hadir. Siap merasakan setiap emosi, kemarahan, dan kemenangan Aina? Kalau begitu, mari kita mulai. Udara di rumah mewah itu terasa tebal dan dingin, jauh dari kesan hangat yang seharusnya dimiliki sebuah rumah tangga. Bagi siapapun yang melihatnya dari luar, rumah ini adalah simbol kesuksesan sempurna. Taman yang tertata apik, arsitektur modern minimalis, dan sepasang suami istri, Aina dan Rian, yang selalu tampak serasi. Namun, bagi Aina, rumah itu kini terasa seperti kotak kaca berharga yang siap pecah kapan saja. Ia adalah seorang arsitek yang bekerja di balik layar, mengelola proyek-proyek besar. Apa yang Rian dan keluarganya tahu tentang Aina hanyalah sebatas wanita yang bekerja sebagai konsultan arsitektur independen dengan penghasilan lumayan, tetapi tidak pernah mereka sangka, Aina adalah pemilik dan CEO rahasia dari sebuah developer properti raksasa yang membangun seluruh kompleks elit di mana mereka tinggal. Rahasia itu adalah benteng terakhir Aina. Dalam 3 bulan terakhir, kejanggalan demi kejanggalan mulai merayap dalam pernikahan Aina. Rian, yang dulunya perhatian, kini sering pulang larut dengan alasan pertemuan mendadak. Teleponnya selalu mode senyap, dan tatapannya seringkali kosong, menyimpan sesuatu. Di saat yang sama, Bu Sekar, mertua, dan Dira, ipar, semakin sering datang berkunjung tanpa diundang, bukan untuk mengakrabkan diri, melainkan untuk melakukan inspeksi mendadak. Mereka akan berkeliling rumah, menyentuh perabotan mahal, dan melontarkan bisikan-bisikan sinis yang sengaja dibuat terdengar oleh Aina. Meja ini sudah mulai pudar warnanya, Yan. Sudah saatnya diganti dengan yang lebih berkelas, ujar Bu Sekar suatu sore, mengusap permukaan meja marmer Italia yang baru dibeli Aina 6 bulan lalu. Rian hanya mengangguk setuju tanpa menatap Aina. Dira menambahkan dengan suara meremehkan, ya, namanya juga selera orang. Mungkin dia tidak tahu mana yang benar-benar berharga. Aina memilih diam, membiarkan komentar itu menguap di udara, karena ia tahu, menjawab hanya akan membuang energinya. Kesabaran Aina mulai diuji, namun ia membiarkan mereka dalam kebodohan, mengira mereka benar-benar berada di atas angin. Puncak dari keganjilan itu terjadi pada malam Jumat yang tenang. Aina tahu Rian akan menghadiri sebuah acara reuni kantor, jadi ia memutuskan untuk menyelesaikan beberapa urusan pekerjaan di studio kecilnya. Saat mencari flash drive cadangan di meja kerja Rian, mata Aina tertumbuk pada sebuah amplop coklat tipis yang terselip di bawah tumpukan majalah properti. Amplop itu bertuliskan nama sebuah kantor pengacara yang cukup ternama. Dengan tangan sedikit bergetar, Aina menarik amplop itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen tebal yang membuat dunia Aina runtuh seketika. Itu adalah draft surat gugatan cerai yang telah dipersiapkan oleh pihak Rian. Isinya menusuk jantung Aina lebih tajam daripada pisau. Dalam dokumen itu, Rian menuntut hak asuh penuh atas aset yang ia anggap harta bersama, termasuk rumah mewah yang sedang mereka tinggali, sejumlah besar investasi, dan yang paling kejam, ia menuntut Aina agar memberikan dukungan finansial, karena Aina dianggap memiliki penghasilan yang lebih stabil. Aina terpaku, membaca setiap kalimat tuntutan yang ditulis dengan bahasa hukum yang dingin. Rian tidak hanya ingin berpisah, ia ingin Aina jatuh miskin.
Ia ingin membuang Aina dan mengambil segalanya. Tapi, yang membuat perut Aina mual adalah satu paragraf yang tertulis jelas. Rian menuntut hak atas rumah mewah itu dan sejumlah aset agar ia dapat memulai hidup baru dengan pasangan yang lebih pantas dan dapat mendukung karirnya. Siapa? Pasangan yang lebih pantas. Itu? Aina mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan badai yang bergejolak di dadanya. Ia kembali menggeledah meja itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan ponsel cadangan Rian, sebuah ponsel murah yang selama ini ia anggap sebagai telepon kerja biasa. Setelah memasukkan sandi yang ternyata sangat mudah, tanggal ulang tahun Rian, Aina membuka aplikasi pesan. Di sana, Aina menemukan serangkaian pesan yang menguatkan semua kecurigaannya. Pesan-pesan itu dikirim ke sebuah kontak bernama Mama Sekar Hati Merah 2. Aina mulai membaca percakapan antara Rian dan Bu Sekar. Rian, semua sudah beres. MA. Surat cerai sebentar lagi final. Aina bahkan tidak curiga. Dia masih sibuk dengan kertas-kertas arsiteknya yang tidak penting. Bu Sekar, bagus, Yan. Pastikan rumah itu, dan semua sertifikat investasi di Bank X, jatuh ke tanganmu. Kita butuh modal besar untuk modal nikahmu dengan Selfie. Pokoknya, rumah mewah itu harus jadi milikmu. Aina hanya konsultan rendahan, dia tidak akan mampu melawan pengacara kita. Rian, tenang, MA. Dia bahkan tidak tahu kalau rumah ini, meskipun atas nama dia, sebetulnya bisa kita klaim sebagai harta Gonogini. Setelah beres, kita usir dia. Selfie akan senang tinggal di sini. Lebih cocok daripada istri manja itu. Selfie. Itulah nama gundik Rian yang kini memiliki ambisi untuk menggantikan posisi Aina. Aina merasakan campuran antara amarah yang membakar dan rasa jijik yang tak tertahankan. Ini bukan hanya masalah perselingkuhan. Ini adalah skema licik yang terencana untuk menjatuhkannya, merampas semua yang ia bangun dengan keringatnya. Mereka mengira Aina hanyalah seorang arsitek kelas menengah dengan penghasilan, lumayan, yang bisa diinjak-injak. Mereka tidak tahu bahwa developer properti yang membangun rumah mewah tempat mereka berdiri, termasuk rumah yang mereka anggap harta bersama, adalah perusahaan milik Aina sendiri yang selama ini ia jalankan secara rahasia untuk menghindari keserakahan keluarga Rian. Rumah ini, rumah yang mereka tempati, adalah rumah model, show unit, yang sengaja Aina gunakan sebagai kedok untuk menipu mereka. Rumah mewahnya yang asli terletak di lokasi berbeda dan terdaftar atas nama perusahaannya. Aina memasukkan kembali ponsel itu ke tempatnya. Air mata yang seharusnya tumpah, tertahan di matanya dan mengeras menjadi es. Di saat itu, sebuah titik balik terjadi dalam hidupnya. Ia tidak akan menangis, ia tidak akan marah, dan yang terpenting, ia tidak akan memberitahu mereka bahwa ia sudah tahu rencana busuk mereka. Aina mengambil keputusan, ia akan berpura-pura tidak tahu. Aina menyadari, jika ia langsung menghadapi Rian akan panik dan mengamankan semua bukti. Dengan berpura-pura buta dan tuli, Aina punya waktu. Ia punya waktu untuk mengamankan asetnya yang sebenarnya, dan mengumpulkan bukti-bukti pengkhianatan Rian, serta rencana licik Bu Sekar dan Dira. Keesokan paginya, Aina bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, bahkan bertanya kepada Rian tentang reuni kantornya semalam dengan senyum tipis. Rian, yang merasa rencananya berjalan mulus, terlihat sedikit canggung tetapi lega. Reuninya biasa saja, sayang. Hanya bertemu teman-teman lama, kata Rian, menghindari tatapan mata Aina. Oh, begitu ya? Aku senang kamu menikmati waktumu, Rian, jawab Aina dengan penekanan pada nama Rian yang tidak ia sadari terdengar dingin. Segera setelah Rian berangkat kerja, Aina langsung bergerak. Ia menghubungi Pak Jaya, pengacara kepercayaannya yang selama ini mengurus seluruh dokumen rahasia perusahaannya, termasuk sertifikat properti aslinya. Pak Jaya, kita harus segera mengamankan semua aset. Sekarang. Secepatnya, ujar Aina di telepon, suaranya pelan tapi tegas. Aina menceritakan semua yang ia temukan. Pak Jaya, yang sudah bekerja dengan Aina selama bertahun-tahun, terkejut namun memahami urgensi situasinya. Baik, Nyonya Aina, saya akan siapkan semua dokumen pemindahan hak, pembekuan rekening bersama, dan surat penarikan modal dari semua proyek yang Bapak Rian kelola, yang dananya berasal dari Anda.
Saya pastikan, dalam 24 jam, semua aset Anda yang sebenarnya akan aman. Aina menarik napas lega. Bentengnya sudah mulai diperkuat. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan dukungan emosional dan mata-mata. Aina menghubungi Santi, sahabat karibnya sejak masa kuliah. Mereka bertemu di sebuah kafe terpencil. Aina menceritakan segalanya, dari identitasnya sebagai CEO rahasia, rencana penggelapan harta oleh Rian, hingga keputusannya untuk berpura-pura tidak tahu. Santi mendengarkan dengan mata membelalak, tidak percaya betapa liciknya Rian dan keluarganya. Ya Tuhan, Aina, mereka benar-benar iblis bertopeng. Tentu saja, aku akan membantumu. Aku akan menjadi telinga dan matamu. Apapun yang kau butuhkan. Santi kemudian menanyakan tentang rumah model yang selama ini mereka tinggali. Rumah itu akan menjadi jebakan terbesar mereka, San, jelas Aina. Mereka yakin rumah itu bernilai miliaran dan menjadi harta gonogini mereka. Tapi, rumah itu adalah show unit yang akan segera dijual. Begitu gugatan cerai masuk dan mereka mengklaimnya, aku akan tunjukkan surat perjanjian bahwa rumah itu aset perusahaan yang harus segera dikosongkan. Aku akan biarkan mereka berebut rumah kosong. Malam itu, Aina pulang dengan kepala tegak. Ia melihat Rian, Bu Sekar, dan Dira sedang asyik menonton televisi di ruang keluarga, membicarakan rencana liburan mewah mereka setelah semuanya beres. Aina masuk ke kamar, tersenyum kecil pada dirinya sendiri, dan berbisik dalam hati, aku pura-pura tak tahu, agar kehancuran kalian lebih sempurna, dasar suami dan mertua licik. Keesokan harinya, seolah ada kesepakatan diam-diam di alam semesta, ketenangan palsu di rumah itu hilang. Aina memulai harinya dengan memancarkan aura ketenangan yang aneh, seakan-akan ia sedang dalam liburan mental yang damai, meskipun ia sedang mempersiapkan perang besar. Sebaliknya, Rian tampak gelisah, sesekali melihat ponselnya, menunggu konfirmasi dari pengacaranya bahwa gugatan cerai siap diajukan, tanpa menyadari bahwa Aina sudah jauh melangkah. Pagi itu, Aina bergegas ke kantor Pak Jaya, pengacara kepercayaannya. Ini bukan pertemuan biasa di balik meja kantor yang tenang, melainkan sebuah aksi cepat untuk memindahkan kekayaan bernilai triliunan rupiah. Ini dia, Nyonya Aina, kata Pak Jaya, menyodorkan setumpuk dokumen. Semua aset yang selama ini tercatat atas nama pribadi Anda, yang terpisah dari kepemilikan saham perusahaan, telah dipindahkan ke dalam struktur trust yang tidak bisa diganggu-gugat, bahkan dalam kasus perceraian dengan tuntutan gonogini. Rekening bank bersama sudah kita bekukan dengan alasan investigasi internal perusahaan, dan Rian tidak akan bisa menarik sepeser pun. Aina tersenyum tipis. Luar biasa, Pak Jaya. Dalam hitungan jam, mereka kehilangan pijakan keuangan tanpa menyadarinya. Dan bagaimana dengan show unit kita? Pak Jaya menunjuk sebuah dokumen lain. Rumah yang selama ini Anda tinggali, yang mereka sebut rumah mewah, itu, sudah saya buatkan purchase agreement palsu dengan perusahaan properti Anda. Penjualan akan diumumkan minggu depan. Mereka akan kaget, karena klaim mereka atas rumah itu akan menjadi klaim kosong atas properti yang sudah resmi dijual. Ini adalah bagian paling jenius dari rencana Aina. Ia sengaja membiarkan Rian dan Bu Sekar percaya bahwa rumah itu adalah aset pribadi, padahal itu hanya panggung sandiwara. Mereka mengincar sebuah ilusi. Sementara Aina sedang mengunci gerbang kekayaannya, drama di rumah model pun dimulai. Rian menerima telepon dari Selfie, gundiknya, yang mendesak untuk segera mendapatkan kepastian tempat tinggal. Selfie meminta Rian untuk mempercepat proses perceraian agar mereka bisa segera pindah ke rumah mewah itu. Aku butuh kepastian, Rian. Sampai kapan aku harus menunggu di apartemen sempit ini? Cepat usir istrimu dan berikan aku kunci rumah itu, tuntut Selfie dari seberang telepon. Tekanan dari Selfie membuat Rian semakin panik. Ia langsung menemui ibunya, Bu Sekar, yang sedang mengukur-ukur karpet di ruang tamu, membayangkan perabotan barunya. Selfie mendesak. Kita harus segera menjual rumah yang satunya, kata Rian dengan nada cemas, merujuk pada sebuah aset investasi kecil Aina yang memang atas nama bersama. Tunggu dulu, Rian. Kenapa terburu-buru menjual yang kecil? Kita fokus pada yang besar ini. Tukas Bu Sekar, menepuk sofa. Aina harus segera keluar. Kita harus membuat dia yang meminta cerai,
agar dia terlihat lemah dan tidak berhak atas banyak hal. Buskar kemudian melancarkan ide liciknya, mendesak Aina untuk menjual rumah mewah yang mereka tempati. Tujuannya bukan untuk menjualnya, melainkan untuk melihat reaksi Aina dan mengukur seberapa besar perlawanannya. Jika Aina menolak, mereka akan menggunakan itu sebagai alasan pertengkaran besar dan menuduh Aina serakah. Sore harinya, saat makan malam, Buskar melancarkan aksinya. Dira, ipar, yang juga hadir, ikut menjadi provokator. Aina, ibu dengar dari Rian, kondisi pasar properti sedang bagus sekali. Nak, mulai Buskar dengan senyum manis yang membuat Aina merinding. Aina mengangkat alisnya, berpura-pura tidak tertarik. Oh ya, Bu, saya kira begitu. Sudah ada beberapa penawaran tinggi untuk beberapa proyek di selatan. Bukan itu, Nak. Maksud ibu, rumah kita ini, Buskar menekankan kata, kita. Menurut ibu, sudah saatnya kita pindah ke lokasi yang lebih eksklusif, yang lebih dekat dengan area bisnis Rian. Jual saja rumah ini, Rian bisa mendapatkan modal besar untuk mengembangkan usahanya. Rian menimpali, iya, sayang. Mama benar. Aku sudah lihat-lihat beberapa klaster baru yang lebih bergengsi. Bagaimana menurutmu? Aina memainkan garpunya, membiarkan keheningan sejenak. Jika ia menolak, mereka akan curiga. Jika ia setuju, mereka akan mengira rencana mereka berhasil. Ide yang bagus, jawab Aina, tiba-tiba setuju. Rian, Buskar, dan Dira hampir tersedak. Mereka bertiga saling pandang, terkejut dengan kemudahan Aina menyetujui. Bi benar, Aina? Tanya Buskar, suaranya sedikit gemetar karena kegirangan. Tentu saja. Kenapa tidak? Saya sedang ada proyek besar di area utara. Saya juga butuh pindah ke lokasi yang lebih strategis untuk memantau pengerjaan proyek itu. Lebih baik kita jual rumah ini dan saya bisa pindah ke rumah baru di utara. Itu akan lebih cocok untuk kita semua, jelas Aina dengan tenang. Aina sengaja menggunakan kata, kita, dan rumah baru di utara, untuk memberi mereka harapan palsu bahwa mereka akan ikut serta dalam kemewahan berikutnya. Kenyataannya, rumah di utara itu adalah rumah asli Aina, yang tidak akan pernah mereka sentuh. Buskar dan Rian tidak bisa menyembunyikan senyum kemenangan mereka. Di mata mereka, Aina adalah wanita bodoh yang terpedaya dengan ide rumah baru, padahal niat mereka adalah segera menjualnya untuk modal nikah dan mengusir Aina ke jalan. Mereka tidak sadar, Aina baru saja melempar umpan besar. Malam itu, Aina segera menghubungi Santi, sahabatnya. Umpan sudah dilempar, San. Mereka sudah menggigit, kata Aina di telepon. Mereka yakin aku setuju untuk pindah karena tergiur rumah baru. Padahal, aku hanya memuluskan jalan untuk menjual show unit ini dan pindah ke rumahku yang sebenarnya. Santi tertawa terbahak-bahak. Mereka akan mengalami kaget budaya, aye. Dari rumah model ke penjara? Hampir. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan kekacauan kecil, ujar Aina. Besok, aku akan membuat drama yang memastikan Rian sibuk mengurus hal-hal sepele, sementara aku dan Pak Jaya melakukan eksekusi, pemindahan. Aina lalu menjalankan rencana untuk menciptakan kekacauan kecil. Pada dasarnya, ia memotong akses Rian ke sumber daya yang ia anggap miliknya. Pagi-pagi sekali, Rian terbangun karena panggilan telepon yang panik dari kantornya. Proyek penting yang ia kelola mendadak mengalami krisis keuangan. Dana yang seharusnya masuk dari investor utama yang tidak lain adalah perusahaan rahasia Aina, mendadak tertunda tanpa alasan yang jelas. Ada apa, Rian? Kenapa teriak-teriak? Tanya Aina, berpura-pura baru bangun. Aku tidak tahu. Dana proyekku dihentikan, Aina. Kita bisa gagal setor. Investornya gila. Rian berteriak, wajahnya merah padam karena panik. Tenanglah. Coba hubungi manajermu, kata Aina, dengan nada sedikit meremehkan. Padahal, penundaan itu adalah ulah Aina sendiri, bekerja sama dengan Pak Jaya, yang merupakan key person di perusahaan investasinya. Rian menghabiskan sepanjang hari itu untuk berkoordinasi dengan bank dan pihak investor, tenggelam dalam kepanikan finansial. Ini adalah peringatan di tengah panik yang disengaja Aina. Ia ingin Rian sibuk dan teralihkan, tanpa sempat memikirkan rencana gugatan cerainya,
atau bahkan menyadari pergerakan Aina di rumah. Saat Rian sedang pusing dengan krisisnya, Aina memanfaatkan momen itu dengan sempurna. Ia memanggil Pak Jaya untuk eksekusi terakhir di rumah model. Pak Jaya dan timnya datang ke rumah saat Rian masih di kantor. Mereka tidak membawa truk besar untuk memindahkan perabotan, melainkan koper-koper kecil yang berisi dokumen-dokumen asli dan aset berharga yang kecil milik Aina, seperti perhiasan, surat saham, dan hard disk cadangan. Mereka bergerak cepat dan senyap, hanya meninggalkan barang-barang yang merupakan inventaris show unit. Semua dokumen kepemilikan saham, deposito, sertifikat rumah asli di utara, sudah aman, Nyonya Aina, bisik Pak Jaya. Anda benar-benar tidak akan meninggalkan pesan apapun. Aina melihat sekeliling rumah itu, tempat di mana ia pernah berbagi janji palsu dengan Rian. Tidak ada. Aku hanya akan pergi. Biarkan mereka menemukan kekosongan. Malam harinya, Aina tidak lagi pulang ke rumah itu. Ia dan Santi berkendara ke rumah asli Aina di utara. Sebuah mansion yang jauh lebih besar dan lebih aman, tersembunyi dari mata publik, dikelilingi keamanan tingkat tinggi, dan didaftarkan hanya atas nama perusahaannya. Kunci telah diamankan. Aset telah diselamatkan. Aina kini berada di benteng pertahanannya, siap melancarkan serangan balasan. Rian, Bu Sekar, dan Dira, yang sedang merayakan krisis keuangan Rian yang baru saja diselesaikan sementara waktu, tidak tahu bahwa mereka sedang merayakan awal dari kehancuran mereka sendiri di sebuah rumah yang akan segera menjadi milik orang lain. Pagi itu, di rumah yang mereka yakini sebagai istana kemenangan mereka, Rian terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa lega karena krisis keuangan yang tiba-tiba menimpa proyeknya semalam berhasil diatasi sementara waktu, tetapi ia juga merasa tegang. Surat gugatan cerai yang disiapkan pengacaranya sudah hampir selesai, dan ia hanya tinggal menunggu momen yang tepat untuk meledakkannya di depan Aina. Namun, malam itu, segalanya terasa terlalu sunyi. Rian mencari Aina di seluruh ruangan. Dapur kosong, studio kecilnya terkunci, dan mobil Aina tidak ada di garasi. Biasanya, Aina akan meninggalkan catatan kecil jika ia pergi pagi-pagi, tetapi kali ini, tidak ada apapun. Rian merasa sedikit kesal, menganggap Aina mencoba melarikan diri dari tanggung jawab rumah tangga. Ia mengabaikannya, yakin Aina hanya pergi ke lokasi proyek kliennya yang tidak penting. Bu Sekar dan Dira datang ke rumah model itu pagi-pagi, penuh semangat untuk merencanakan interior baru. Mereka menganggap kepergian Aina adalah peluang emas untuk mengambil kendali penuh atas rumah itu sebelum surat cerai benar-benar diajukan. Rian, kemana istrimu itu? Kenapa dia tidak ada menyambut kita? Tanya Bu Sekar dengan nada menuntut, sambil memeriksa kembali sofa yang ia ingin ganti. Entahlah, Ma. Mungkin dia keluar kota. Biarkan saja, jawab Rian acuh tak acuh. Lebih baik kita bahas rencana kita. Aku sudah hubungi pengacara, hari ini dia akan segera memproses pendaftaran gugatan. Bu Sekar tersenyum lebar, menepuk bahu Rian. Bagus, nak, kita harus bergerak cepat. Dira, bagaimana dengan interior? Ibu ingin semua diubah, termasuk kamar tidur utamanya. Mereka bertiga menghabiskan sebagian besar pagi itu dengan berhayal tentang kehidupan mewah mereka tanpa Aina. Mereka membuat daftar panjang perabotan mahal yang akan mereka beli menggunakan uang hasil penjualan aset Aina, bahkan berdebat sengit tentang siapa yang akan mendapatkan ruang ganti terbesar. Kepercayaan diri mereka mencapai puncaknya. Mereka benar-benar yakin, dalam hitungan minggu, mereka akan mengusir Aina dan menguasai segalanya. Namun, memasuki sore hari, kegelisahan mulai muncul. Aina tidak menjawab telepon, dan mobilnya masih tidak ada. Lebih mencurigakan lagi, beberapa barang yang dianggap Rian sepele, seperti flash drive pribadinya, kotak perhiasan kecil Aina, dan album foto pernikahan mereka, juga hilang. Rian mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa Aina sedang menghukumnya dengan silent treatment yang berlebihan. Bu Sekar yang awalnya santai, kini mulai panik. Rian, ibu tidak suka ini. Kenapa dia tidak bisa dihubungi? Jangan-jangan dia pergi ke rumah orang tuanya dan menceritakan semuanya. Tidak mungkin, Ma. Orang tuanya tinggal di luar pulau, dan Aina tidak pernah dekat dengan mereka. Dia tidak punya tempat untuk lari. Bantah Rian, mencoba menenangkan dirinya sendiri.
Tapi kegelisahan itu merayap. Ia kembali teringat akan krisis keuangan di proyeknya. Apakah ini ada hubungannya? Di saat yang sama, Pak Jaya mengirimkan sebuah email kepada Rian, sebuah pemberitahuan formal dari perusahaan investasi yang mendanai proyek Rian. Isi email itu adalah penarikan penuh modal investasi yang diberikan kepada Rian, dengan alasan pelanggaran klausul etika dan manajemen risiko. Penarikan itu harus dieksekusi dalam 48 jam. Ini bukan lagi krisis kecil, ini adalah ancaman kebangkrutan total. Rian jatuh terduduk di lantai kantornya yang mewah. Matanya membelalak membaca nominal dana yang ditarik. Angka itu jauh melebihi kemampuan perusahaannya untuk menutupinya. Ia segera menelepon Bu Sekar dengan suara tercekat. "MA, gawat, dananya ditarik semua. Kita bangkrut, MA. Perusahaanku hancur." Bu Sekar dan Dira segera bergegas kembali ke kantor Rian. Malam itu menjadi malam terpanik bagi mereka. Mereka mencoba menelepon Pak Jaya, tetapi Pak Jaya, sebagai representasi dari perusahaan investasi, hanya menjawab dingin bahwa ini adalah keputusan final Dewan Direksi. Mereka tidak tahu, Dewan Direksi itu adalah Aina sendiri. Hanya ada satu jalan, Rian, ujar Bu Sekar dengan mata liar. Kita harus segera mengajukan gugatan cerai sekarang juga. Kita tuntut rumah itu dan semua asetnya. Begitu rumah itu di bawah nama kita bisa menjualnya untuk menutup kerugian ini dan tetap untung. Ide ini diterima dengan bulat oleh ketiganya. Ini adalah malam eksekusi rencana mereka yang sebenarnya. Merebut harta Aina untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka buru-buru menghubungi pengacara mereka untuk segera memproses pendaftaran gugatan cerai ke pengadilan. Sementara Rian dan keluarganya sibuk di kantor pengacara, Aina justru sedang menikmati ketenangan yang absolut di rumah asli di utara. Rumah ini adalah mahakarya pribadinya. Jauh lebih besar, dilengkapi sistem keamanan cerdas, dan yang terpenting, tidak seorang pun dari keluarga Rian yang pernah menginjakan kaki di sana, apalagi tahu alamatnya. Rumah ini adalah cerminan identitas Aina yang sebenarnya. Seorang wanita berkuasa dengan aset yang tak terhitung. Aina tidak sendirian. Santi, sahabatnya, menemaninya malam itu. "Bagaimana perasaanmu, Aye? Kau baru saja membuat mantan suamimu bangkrut total dan meninggalkannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun," tanya Santi, menyerahkan secangkir teh kepada Aina. Aina tersenyum, senyum yang bukan lagi senyum istri yang lembut, melainkan senyum seorang CEO yang baru saja menutup kesepakatan bernilai triliunan. "Aku merasa bebas, San. Rasa bersalah sudah lama mati, digantikan oleh rasa keadilan. Mereka ingin aku hancur dan miskin. Aku hanya memberikan mereka kehancuran yang setimpal." Malam itu, Aina dan Santi memantau pergerakan Rian melalui berita internal perusahaan dan Pak Jaya. Aina tahu, Rian pasti sedang kalang kabut mengajukan gugatan cerai. "Pak Jaya, pastikan gugatan cerai darinya tercatat. Setelah itu, segera daftarkan gugatan cerai dari pihak kita, dengan klaim perselingkuhan, niat jahat, dan penuntutan aset palsu," perintah Aina melalui telepon. Aina ingin Rian yang mengajukan gugatan lebih dulu, agar ia yakin bahwa Rianlah yang memulai kehancuran ini. Tapi Aina akan membalikkan fakta itu. Ia akan mengajukan gugatan balik yang jauh lebih kuat, menuntut Rian dan keluarganya, bukan hanya soal perceraian, tapi juga perbuatan melawan hukum. Menjelang tengah malam, Rian kembali ke rumah model itu dalam keadaan mabuk dan frustrasi, diikuti Bu Sekar dan Dira. Pengacara mereka berhasil mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan pembagian harta yang ambisius. "Kita akan mendapatkan rumah ini, MA. Kita akan menguasai semua hartanya," teriak Rian, mencoba meyakinkan dirinya sendiri di tengah keputusasaan. Bu Sekar menenangkan Rian. "Tentu saja, Nak. Kita hanya perlu memenangkan sidang pertama. Setelah itu, kita jual rumahnya. Dan wanita itu, dia tidak akan punya apa-apa." Mereka pergi tidur dengan mimpi buruk tentang kebangkrutan dan harapan palsu akan kekayaan Aina. Pagi buta, ketika Rian baru saja terlelap, pintu rumah itu digedor dengan keras. Rian membuka pintu dengan wajah kesal, melihat dua orang pria berseragam properti berdiri di depan pintu. "Maaf, Tuan. Kami dari manajemen properti," kata salah satu pria itu. "Kami datang untuk melakukan pengosongan unit."
Rumah ini sudah resmi dijual hari ini, dan unit ini harus dikosongkan sebelum tengah hari. Rian terkejut. Apa maksudmu? Rumah dijual? Ini rumahku. Ini harta Gonogini. Istriku, Aina, sudah setuju untuk menjualnya dan kami akan pindah. Maaf, Tuan, potong pria itu dengan sopan. Rumah ini adalah show unit yang dimiliki oleh PT Properti Abadi. Kami memiliki surat perjanjian jual-beli yang ditandatangani kemarin, dan Ibu Aina sudah mengetahui hal ini sejak lama. Beliau hanya menggunakannya sebagai tempat tinggal sementara. Keterkejutan Bu Sekar, yang ikut terbangun, dan Dira, yang mengintip dari balik pintu, tidak bisa disembunyikan. Wajah mereka pucat pasi. Rumah yang mereka incar, rumah yang mereka yakini sebagai aset bernilai miliaran milik Aina, ternyata hanyalah rumah model yang disewakan, atau lebih tepatnya, yang akan segera diserahkan ke pembeli yang sah. Rian merebut surat itu dan melihat tanda tangan di bagian bawahnya. Betul, semua dokumen itu sah. Bu Sekar meratap, Dira mulai menangis histeris. Mereka baru menyadari, Aina tidak hanya pergi, Aina sudah merampas tempat tinggal mereka. Rian segera menelepon Aina. Telepon itu berdering, dan Aina menjawabnya. Aina, apa-apaan ini? Kenapa kau jual rumahnya? Kau bilang kita akan pindah ke rumah baru di utara. Teriak Rian, suaranya dipenuhi amarah dan keputusasaan. Di seberang telepon, Aina tertawa kecil. Tawa yang dingin dan penuh kemenangan. Aku pura-pura tak tahu, Rian. Aku pura-pura tak tahu kau mengurus surat cerai. Aku pura-pura tak tahu kau dan ibumu mengincar rumah mewah itu, kata Aina, suaranya tenang. Tapi rumah ini, Rian, tidak pernah menjadi milikku, apalagi milikmu. Itu adalah aset perusahaan. Selamat menikmati rumah baru, karena setelah ini, yang tersisa untuk kalian hanyalah kekosongan. Aina segera menutup telepon, meninggalkan Rian, Bu Sekar, dan Dira dalam keheningan yang mematikan di rumah yang kini bukan lagi milik mereka. Pagi itu, mereka kehilangan rumah, modal, dan harapan. Semua karena rencana licik wanita yang mereka anggap bodoh dan ingin mereka hancurkan. Setelah diusir dari show unit yang mereka yakini sebagai rumah mewah mereka, Rian, Bu Sekar, dan Dira jatuh ke dalam pusaran kekacauan. Mereka terpaksa menginap di sebuah hotel pinggiran kota yang harganya mencekik. Sementara semua rekening bank bersama telah dibekukan, dan dana proyek Rian ditarik habis. Mereka tidak punya lagi uang tunai yang signifikan, dan kartu kredit mereka, yang selama ini dibayar oleh dana perusahaan Aina, tanpa mereka sadari, kini ditolak. Kepanikan mereka beralih menjadi amarah yang membabi buta terhadap Aina. Mereka yakin Aina menyembunyikan uang tunai di suatu tempat, dan mereka harus segera memenangkan gugatan cerai untuk memaksa Aina membuka semua aset. Mereka menghubungi pengacara mereka, Pak Adnan, dengan nada yang menuntut. Anda harus pastikan, Pak Adnan, gugatan kami didaftarkan segera. Kami menuntut rumah itu, semua investasi, dan tunjangan. Wanita itu mencoba membuat kami miskin, teriak Bu Sekar di telepon, dengan Dira yang terus merengek di sebelahnya. Pak Adnan, sang pengacara, berusaha menenangkan mereka dan memastikan bahwa gugatan telah resmi didaftarkan. Rian merasa sedikit lega, yakin bahwa hukum akan berpihak padanya. Dia tidak sabar menunggu Aina menerima surat panggilan. Namun, di kediamannya yang asli di utara, Aina hanya tersenyum tipis ketika Pak Jaya menyampaikan berita tersebut. Bagus. Biarkan dia berpikir dia yang memulai. Itu akan membuatnya merasa aman sebelum kita mencabut semua karpet di bawah kakinya. Di hari yang sama, kejutan pertama Aina datang. Rian, yang sedang mencoba mencari solusi untuk krisis keuangannya, menerima sebuah surat resmi dari pengadilan. Itu bukan surat panggilan untuknya, melainkan surat balik tuntutan, gugatan balik, yang diajukan oleh Aina. Isi surat itu membuat Rian, Bu Sekar, dan Dira terperangah. Aina tidak hanya menuntut cerai, ia menuntut Rian dan Bu Sekar atas perbuatan melawan hukum terencana, dan upaya penggelapan aset dalam konteks keluarga. Aina mencantumkan semua bukti, pesan-pesan Bu Sekar yang mendorong Rian untuk merebut aset, draft surat cerai Rian yang ditemukan Aina, yang membuktikan niat jahat rencana, dan yang paling fatal, Aina menuntut ganti rugi sebesar puluhan miliar rupiah atas kerugian mental dan profesional yang diakibatkannya. Ini gila.
Bagaimana dia bisa tahu tentang pesan-pesan kita? Teriak Rian, melemparkan surat itu ke lantai hotel. Dia pasti menyadapmu, Rian. Dasar wanita licik. Bu Sekar ikut histeris. Mereka tidak menyadari, Aina tidak perlu menyadap. Ia hanya perlu melihat ponsel cadangan yang Rian tinggalkan di meja kerja. Gugatan balik Aina jauh lebih kuat, karena didukung oleh dokumen-dokumen internal perusahaan yang menunjukkan bahwa sumber utama dana Rian berasal dari Aina, bukan sebaliknya. Pak Jaya menyajikan laporan keuangan yang sangat detail, membuktikan bahwa Rian telah menggunakan dana investasi Aina untuk kepentingan pribadi, termasuk membelikan hadiah mewah untuk Selvi, gundiknya. Strategi balas dendam Aina dimulai dengan isolasi sosial dan profesional. Aina, melalui jaringannya sebagai CEO rahasia, mulai mengirimkan peringatan, halus namun mematikan ke semua relasi bisnis dan sosial Rian. Pak Jaya, bertindak atas nama perusahaan developer properti raksasa, menghubungi semua klien dan bank Rian. Mereka tidak menyebutkan masalah rumah tangga, melainkan masalah, integritas dan risiko keuangan, Rian. Dalam waktu 48 jam, dunia Rian runtuh. Izin usaha dicabut sementara. Kontrak-kontrak Rian yang tersisa dengan beberapa perusahaan besar mendadak dibatalkan. Alasannya, adanya review mendalam terhadap integritas Rian terkait dugaan penyelewengan dana investasi. Reputasi di kalangan elit hancur, Aina memastikan berita tentang gugatan balik dengan tuntutan penggelapan itu menyebar cepat di kalangan elit sosial yang selama ini diimpikan Bu Sekar. Tiba-tiba, teman-teman Rian dan Bu Sekar mulai menjauhi mereka, membatalkan janji, dan bahkan memblokir kontak mereka. Bu Sekar, yang sangat haus akan status sosial, merasa sangat terhina. Dira kehilangan pekerjaan. Dira, yang bekerja di sebuah perusahaan mode mewah berkat koneksi palsu Rian, mendadak dipecat. Alasan resmi, restrukturisasi. Alasan sebenarnya, perusahaan itu adalah subkontraktor dari salah satu proyek besar Aina, dan mereka tidak mau mengambil risiko berurusan dengan masalah yang melibatkan Aina. Ketiganya kini benar-benar terisolasi. Mereka tidak punya rumah, tidak punya uang tunai, dan tidak punya teman. Mereka terpaksa menjual perhiasan dan jam tangan mewah yang tersisa untuk membayar biaya hotel dan pengacara. Rian yang panik menghubungi Selvi, berharap mendapatkan dukungan dan tumpangan tinggal. Namun, Selvi, yang membaca berita online samar-samar tentang skandal CEO muda dan penggelapan dana, langsung memutuskan kontak. Aku tidak mau berurusan dengan pria bangkrut dan bermasalah hukum. Aku tidak mau kehilangan semuanya karena wanita gila itu. Teriak Selvi dari seberang telepon sebelum memblokir nomor Rian. Pukulan terberat bagi mereka datang ketika mereka menerima surat dari Bank X. Bank tersebut memberitahukan bahwa semua save deposit box Rian telah dikosongkan karena adanya trust agreement yang ditandatangani Rian pada awal pernikahan. Sebuah dokumen yang dibuat oleh Pak Jaya yang ditandatangani Rian tanpa membaca secara teliti. Save deposit box itu berisi beberapa sertifikat saham dan perhiasan warisan kecil dari keluarga Rian. Warisan itu kini dipindahkan ke atas nama sebuah yayasan amal yang dikelola oleh Aina. Dia mengambil semuanya. Bahkan warisan kita. Tangis Bu Sekar, meratap di lobi hotel. Rian menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia mengira Aina adalah wanita yang bisa diatur, yang sibuk dengan pekerjaannya yang tidak penting. Ia tidak pernah menyangka bahwa pekerjaan tidak penting Aina adalah mengelola kerajaan bisnis yang menjangkau seluruh kota. Aina tidak hanya pura-pura tak tahu, dia pura-pura lemah. Di mansion mewahnya, Aina, ditemani Santi, sedang meninjau laporan harian tentang kekacauan yang diciptakannya. Mereka sudah benar-benar terjebak, Aye. Mereka terisolasi. Rian bahkan tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank manapun. Selvi sudah meninggalkannya. Apa langkah selanjutnya? Tanya Santi. Langkah selanjutnya adalah memastikan mereka datang ke sidang perdana dalam keadaan paling lemah dan rentan. Jawab Aina, matanya tajam. Aku sudah menyiapkan satu kejutan lagi, San. Sebuah drama kecil yang akan membuat mereka memohon simpati di depan hakim, padahal mereka pantas mendapatkan lebih dari ini. Aina tahu, rasa sakit yang paling dalam bagi Rian, Bu Sekar, dan Dira bukanlah kehilangan uang, melainkan kehilangan status dan kenyamanan hidup. Dan Aina baru saja merampasnya. Strategi balas dendam telah berjalan sempurna, mengisolasi mereka dari segala bentuk dukungan,
membuat mereka benar-benar sendirian sebelum pertarungan hukum dimulai. Keterpurukan telah mencapai puncaknya bagi Rian, Bu Sekar, dan Dira. Mereka kini bukan hanya bangkrut dan tanpa rumah, tetapi juga telah diisolasi dari setiap koneksi yang pernah mereka banggakan. Sidang cerai yang mereka ajukan sendiri kini berbalik menjadi bumerang, dengan Aina menuntut ganti rugi puluhan miliar. Hotel murah yang mereka tempati sudah terasa seperti penjara, dan tekanan dari Pak Adnan, pengacara mereka, yang terus menanyakan biaya di muka, semakin mencekik. Dalam kondisi terdesak, naluri licik Bu Sekar kembali bangkit. Ia tahu, di mata hukum, mereka sudah kalah. Satu-satunya kartu yang bisa mereka mainkan adalah simpati. Kita harus memancing rasa kasihan, Rian. Kita tidak punya uang, tapi kita masih punya wajah, ujar Bu Sekar kepada Rian, yang sedang menatap kosong ke layar ponsel yang mati. Jika kita tidak bisa mengalahkan Aina di pengadilan, kita harus mengalahkannya di mata publik dan hakim. Rian, yang pikirannya sudah terlalu lelah untuk berpikir strategis, hanya bertanya, bagaimana, Ma? Semua orang sudah menjauhi kita. Kita buat sebuah drama kecelakaan, Nak, bisik Bu Sekar dengan mata berbinar licik. Kau harus terlihat sebagai korban yang sedang sakit parah, terluka, dan tak berdaya. Jika Aina melihatmu dalam keadaan menyedihkan, mungkin rasa ibanya akan muncul. Atau setidaknya, hakim akan melihat kita sebagai pihak yang rentan dan mempertimbangkan untuk mengurangi tuntutan gila Aina. Dira, yang selama ini hanya mengeluh, mendadak bersemangat. Ide bagus, Ma. Kita akan berfoto di ranjang rumah sakit. Kita kirim ke beberapa media gosip. Pasti Aina akan panik. Rian awalnya ragu. Ia tidak ingin mempertaruhkan martabatnya lebih jauh. Namun, Bu Sekar terus mendesak, mengingatkannya bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan uang tunai dari Aina, setidaknya sebagai biaya pengobatan. Setelah berdebat panjang, Rian yang putus asa akhirnya menyerah pada ide gila ibunya. Mereka menyusun rencana. Rian akan berpura-pura jatuh dari tangga darurat di hotel dan menderita luka dalam serius, yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Keesokan harinya, drama itu pun dimulai. Rian mengerang kesakitan setelah Bu Sekar melumuri wajahnya dengan sedikit darah palsu. Mereka segera membawa Rian ke rumah sakit umum terdekat, bukan rumah sakit elit yang biasa mereka kunjungi, karena mereka tidak mampu membayarnya, dan membuat keributan besar di UGD, melebih-lebihkan keparahan kondisi Rian. Bu Sekar dengan sigap mulai memainkan peran sebagai ibu yang terluka. Ia menelepon beberapa kenalannya yang bekerja di media gosip, membocorkan cerita dramatis tentang mantan CEO yang hancur setelah dicampakkan istri serakahnya, dan jatuh sakit parah karena tekanan mental. Dira mengambil foto-foto Rian yang terbaring lemah dengan perban di kepala, lalu membagikannya di media sosial dengan caption penuh kepiluan. Berita tentang kecelakaan Rian menyebar cepat di kalangan sosialita. Sesuai harapan Bu Sekar, gelombang kecil simpati mulai muncul dari beberapa orang yang tidak tahu duduk perkaranya, mengkritik Aina yang dianggap kejam. Berita itu sampai ke telinga Aina melalui Santi. Santi langsung panik. Aye, kau lihat ini? Mereka membuat drama. Mereka ingin kau terlihat jahat. Bagaimana jika hakim melihat ini dan berpihak pada mereka? Aina, yang sedang memeriksa desain proyek terbarunya, hanya melihat foto Rian sekilas di layar ponsel Santi. Ia tertawa kecil, tawa yang dingin dan penuh perhitungan. Drama murahan, komentar Aina, tanpa sedikit pun rasa iba di matanya. Mereka bermain api. Aku sudah mengantisipasi langkah putus asa ini, San. Jika mereka ingin drama, aku akan berikan mereka babak drama yang dingin dan realistis. Aina segera menghubungi Pak Jaya. Ia memberikan instruksi yang sangat jelas dan tanpa emosi. Pak Jaya, tolong atur agar biaya rumah sakit Rian segera dibayarkan. Bukan dengan uang pribadi saya, tapi menggunakan dana perusahaan investasi yang menuntutnya. Pastikan biaya itu dibayarkan ke rumah sakit kelas 2, sesuai standar layanan publik yang memadai. Jangan ada fasilitas mewah. Dan yang terpenting, kirimkan surat resmi ke Bu Sekar dan Rian. Pak Jaya mengangguk. Dan isi suratnya, Nyonya Aina. Tuliskan begini, perintah Aina. Sampaikan bahwa, perusahaan berharap agar Tuan Rian segera sembuh. Karena proses tuntutan hukum tidak akan berhenti hanya karena drama kecelakaan ini.
Simpati tidak bisa membeli pengampunan. Biaya perawatan ini akan dicatat sebagai bagian dari ganti rugi yang harus mereka bayarkan kepada perusahaan di kemudian hari. Pak Jaya segera melaksanakan perintah itu. Pembayaran biaya rumah sakit itu dilakukan dengan cepat, tetapi dengan pesan yang sangat menusuk. Ketika Buskar menerima konfirmasi pembayaran dan surat dari Pak Jaya, ia terkejut. Ia mengharapkan Aina datang dengan wajah menyesal, memohon maaf, dan menawarkan kesepakatan damai dengan sejumlah uang tunai yang besar. Sebaliknya, yang ia dapatkan adalah pesan yang menggarisbawahi kekejaman hukum dan ketegasan Aina. Buskar dan Dira segera bergegas menemui Rian di kamarnya, yang kini sudah dipindahkan dari ruang observasi ke kamar biasa yang jauh dari kesan mewah. Rian, wanita itu gila. Dia membayar biaya rumah sakit, tapi bilang itu bagian dari utang yang harus kita bayar. Teriak Buskar, menunjukkan surat itu. Rian, yang kini merasa konyol dengan perannya sebagai korban kecelakaan, membaca surat itu dengan wajah frustrasi. Pesan itu jelas, Aina tidak akan gentar. Dalam keadaan putus asa, Buskar kembali mencoba cara lama. Ia menelepon Aina, kali ini menggunakan ponsel umum hotel. Aina mengangkat telepon itu. Suaranya terdengar profesional dan dingin, seperti seorang eksekutif yang menjawab panggilan bisnis. Halo? Aina, ini ibumu. Rian sakit parah. Nak, dia di rumah sakit. Kau tidak punya hati nurani? Ratap Buskar, suaranya dibuat serak penuh penderitaan. Buskar, jawab Aina, tanpa emosi. Saya sudah mengetahui kondisi Tuan Rian. Biaya rumah sakit sudah diurus oleh tim pengacara saya. Itu sudah lebih dari cukup. Cukup? Kau suaminya. Kau harus datang. Kau harus membatalkan gugatanmu dan tunjukkan rasa belas kasihan. Buskar mendesak. Terdengar jeda panjang dari seberang telepon. Lalu, Aina berujar dengan suara setenang air yang mematikan. Maaf, Buskar. Simpati saya sudah lama mati. Tepat di hari saya menemukan rencana Anda dan Rian untuk merebut semua harta saya dan membuat saya miskin, ujar Aina. Saya hanya akan datang ke rumah sakit jika Tuan Rian sudah siap menandatangani semua dokumen pengakuan perselingkuhan dan penipuan. Jika tidak, urusan hukum tetap berjalan, dan simpati tidak bisa dibeli dengan drama murahan. Aina menutup telepon. Buskar menjatuhkan telepon itu, menyadari bahwa taktik drama kecelakaan ini tidak hanya gagal total, tetapi malah membuat posisi mereka semakin terpojok. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan simpati, mereka kini berutang biaya rumah sakit kepada perusahaan yang sama yang menuntut mereka. Di saat yang sama, Pak Bimo, pengacara Aina, menyebarkan kabar ke media yang sebelumnya dimanfaatkan Buskar. Ia merilis pernyataan pers singkat yang membalikkan narasi. Klien kami menunjukkan belas kasih dengan menanggung biaya medis. Namun beliau menekankan bahwa upaya hukum untuk menuntut keadilan tidak akan terhalang oleh keadaan pribadi. Publik pun terbagi. Beberapa masih bersimpati pada Rian, tetapi mayoritas mulai mencium bau busuk dalam kisah itu. Aina, melalui tindakan dingin dan terukurnya, berhasil membuktikan bahwa ia tidak kejam, melainkan hanya berprinsip. Rian, Buskar, dan Dira kini benar-benar terjebak dalam lubang yang mereka gali sendiri. Mereka kembali ke hotel dengan tubuh lelah dan hati hancur, menunggu surat panggilan sidang yang akan menjadi babak paling menentukan dari kehancuran mereka. Di tengah kegelapan yang menyelimuti kehidupan Rian, Buskar, dan Dira, hari sidang perdana semakin dekat. Mereka terpaksa pindah dari hotel ke sebuah kontrakan kecil, menjual sisa-sisa perhiasan Dira hanya untuk membayar biaya sewa dan menalangi biaya Pak Adnan, pengacara mereka. Rian menjadi sangat rentan. Rasa amarahnya bercampur dengan ketakutan luar biasa, karena ancaman tuntutan ganti rugi puluhan miliar dari Aina. Sementara mereka tenggelam dalam keputusasaan, Aina, di kediaman mewahnya yang aman di utara, sedang menyempurnakan strategi akhirnya bersama Pak Jaya. Ini bukan lagi tentang sekadar memenangkan gugatan cerai, melainkan tentang menghancurkan kredibilitas Rian dan keluarganya di hadapan hukum dan publik. Pak Jaya, kita harus memastikan hakim melihat gambaran besarnya. Ini bukan hanya perceraian, ini adalah konspirasi penggelapan, ujar Aina, meninjau tumpukan berkas yang menjulang tinggi di mejanya. Tepat, Nyonya Aina. Gugatan balik kita sudah kuat dengan bukti transfer dana ilegal Rian
untuk kepentingan pribadinya. Tetapi ada satu hal lagi yang akan menjadi pemukul telak, kata Pak Jaya sambil mengeluarkan sebuah flash drive hitam kecil. Ini adalah hasil penyelidikan internal kami di perusahaan. Kami menemukan sebuah pengakuan tersembunyi yang akan membuktikan niat jahat mereka dari awal. Pak Jaya menjelaskan bahwa timnya berhasil memulihkan data dari server lama kantor Rian, yang tanpa ia sadari masih menyimpan salinan cadangan email dan percakapan internal. Salah satu yang ditemukan adalah korespondensi antara Rian dan seorang kenalannya di luar negeri, mengenai pemindahan aset yang dilakukan Buskar dan Dira sebelum pernikahan Aina dan Rian. Pengakuan tersembunyi itu berbunyi, sebelum Rian menikah dengan Aina, Buskar pernah membuat pernyataan tertulis kepada Rian, yang terekam dalam korespondensi email, bahwa pernikahan itu adalah kesempatan terbaik untuk mengamankan aset keluarga yang hilang setelah bisnis mereka sempat merugi besar. Buskar secara eksplisit meminta Rian mencari wanita kaya, dan Aina adalah targetnya. Pernyataan itu menyiratkan bahwa Rian menikahi Aina bukan atas dasar cinta, melainkan skema berencana untuk menguasai aset. Ini mengubah segalanya, Nyonya Aina, jelas Pak Jaya. Ini membuktikan pernikahan itu didasari penipuan sejak awal, bukan sekadar perselingkuhan. Dengan bukti ini, kita bisa menuntut pembatalan pernikahan dan juga menuntut kerugian atas penipuan yang terorganisir. Aina menatap flash drive itu. Ia sudah menduga ini. Rian dan keluarganya memang tidak pernah benar-benar tulus. Kebenaran yang selama ini tersembunyi kini berada di tangannya. Sebuah bukti yang akan membuat Rian dan Buskar benar-benar tidak bisa berkelit. Sementara Aina sedang memegang kunci kemenangan, Rian, Buskar, dan Dira sedang berjuang dengan kelemahan fatal mereka sendiri, kebohongan tentang rumah mewah. Mereka mengadakan pertemuan tegang dengan Pak Adnan di sebuah kedai kopi. Pak Adnan, Anda harus fokus pada rumah mewah itu. Rumah itu pasti harta gono gini. Kami butuh uang dari penjualan rumah itu, desak Buskar. Maafkan saya, Buskar, tapi tim pengacara Aina sudah menyajikan bukti yang sangat kuat bahwa rumah itu adalah show unit perusahaan properti raksasa. Mereka memiliki surat perjanjian jual beli yang sah, jelas Pak Adnan, terlihat frustrasi. Klaim kita atas rumah itu nol. Bahkan, kita bisa dituntut karena menempati properti perusahaan tanpa hak. Rian, akhirnya menyadari kebodohannya, menunduk malu. Dia menipu kita, MA. Dia membuat kita percaya itu rumahnya. Padahal itu hanya panggung sandiwara. Dira menambahkan, dan sekarang, kita tidak punya apa-apa. Kami tidak bisa melawan dia. Dia terlalu kuat. Kelemahan fatal mereka yang lain adalah Rian sudah terlalu banyak berbohong. Saat Rian mencoba mempersiapkan kesaksiannya, ia tersendat. Ia terbiasa berbohong kepada Aina dan ibunya, hingga ia tidak lagi tahu mana kebenaran yang bisa ia pertahankan di pengadilan. Pak Adnan akhirnya menyarankan strategi terakhir, menyerang integritas Aina dengan menuduhnya melakukan penyadapan ilegal untuk mendapatkan pesan-pesan Rian, dan mengklaim Aina adalah istri yang dingin dan manipulatif. Ini adalah satu-satunya celah yang mereka miliki. Malam sebelum sidang, Aina menyempatkan diri bertemu dengan Santi. Aina memberikan senyum tenang, bukan senyum bahagia, melainkan senyum puas karena keadilan akan segera ditegakkan. Besok adalah hari di mana kebenaran akan muncul. San. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos, hanya dengan kehilangan uang. Mereka harus kehilangan martabat mereka, ujar Aina. Aku tahu, Aye. Tapi ingat, jangan biarkan emosimu terpancing. Tetaplah dingin. Mereka pasti akan mencoba memprovokasi tentang drama kecelakaan dan kepergianmu, pesan Santi. Aina mengangguk. Aku sudah siap. Aku pura-pura tak tahu selama berbulan-bulan, hanya untuk momen ini. Aku akan membiarkan mereka bicara sepuasnya, dan kemudian, Pak Jaya akan mengungkapkan pengakuan tersembunyi itu. Di hotel kecil tempat Rian menginap, ketegangan terasa mencekik. Rian minum obat tidur hanya untuk bisa memejamkan mata. Buskar mondar-mandir, masih bermimpi tentang rumah mewah yang ia harap bisa ia dapatkan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di tangan Aina, bukan hanya sertifikat rumah yang sudah teramankan, melainkan juga bukti penipuan terencana yang akan menghancurkan mereka hingga ke akar-akarnya. Keesokan harinya, Rian, Buskar, dan Dira memasuki gedung pengadilan dengan pakaian terbaik mereka yang tersisa, mencoba memancarkan aura kemakmuran palsu terakhir mereka.
Mereka siap bertarung. Namun, mereka tidak sadar, mereka sudah memasuki arena yang telah disiapkan Aina untuk menghancurkan mereka. Ruang sidang utama di pengadilan agama dipenuhi oleh ketegangan yang menyesakkan. Ini bukan hanya sidang perceraian, melainkan sebuah pertunjukan hukum yang menarik perhatian banyak pihak. Di satu sisi, ada Rian, Bu Sekar, dan Dira, yang tampak pucat dan mengenakan pakaian terbaik yang tersisa, berusaha keras memancarkan martabat yang sudah lama hilang. Mereka ditemani oleh Pak Adnan, pengacara mereka, yang terlihat gelisah. Di sisi lain, Aina duduk tegak dan tenang, memancarkan aura seorang CEO yang sedang menghadiri rapat Dewan Direksi, ditemani oleh Pak Jaya, yang memegang tas berisi semua amunisi kemenangan mereka. Sidang dimulai dengan Rian dan Pak Adnan melancarkan serangan, seperti yang telah mereka rencanakan. Pak Adnan mencoba menjelek-jelekan Aina, menuduhnya sebagai istri yang dingin, manipulatif, dan bahkan menuduh Aina melakukan penyadapan ilegal untuk mendapatkan bukti perselingkuhan Rian. Ia juga mencoba mencari simpati atas kecelakaan Rian, mengklaim bahwa Aina telah meninggalkannya dalam keadaan sakit parah. Yang Mulia Hakim, kata Pak Adnan, meninggikan suaranya, klien kami hanyalah korban dari pernikahan yang tidak bahagia dan tekanan mental yang berat dari istri yang terlalu dominan. Istri yang dingin ini, Nyonya Aina, telah menggunakan kekayaan gelapnya untuk menghancurkan klien kami. Rian, yang mendapat giliran bersaksi, mulai meratap, melebih-lebihkan rasa sakit emosionalnya, berharap mendapatkan empati dari hakim. Bu Sekar dan Dira sesekali menyeka air mata buaya mereka, menciptakan adegan penderitaan yang dibuat-buat. Saat giliran Aina tiba, ia berjalan ke mimbar dengan langkah mantap. Ia tidak menunjukkan emosi apapun, kemarahannya sudah lama berubah menjadi perhitungan yang dingin. Yang Mulia Hakim, Aina memulai, suaranya jernih dan tegas, semua tuduhan tentang kekejaman dan penyadapan yang dilontarkan pihak penggugat adalah upaya terakhir untuk memutarbalikkan fakta. Tujuan utama mereka, Yang Mulia, bukanlah mencari keadilan, melainkan mencari pembenaran atas niat jahat dan penipuan terencana. Aina kemudian menyerahkan bukti awal, pesan-pesan Rian kepada Bu Sekar yang ia temukan di ponsel cadangan. Bukti ini menunjukkan secara jelas bahwa mereka berdua berkonspirasi untuk mengklaim aset Aina. Rian, Bu Sekar, dan Dira semakin pucat. Mereka tidak bisa membantah keaslian pesan tersebut. Klimaks terjadi ketika Pak Jaya meminta izin untuk menyampaikan sebuah pengungkapan yang menentukan dalam kasus ini. Hakim mengizinkannya, dan Pak Jaya berdiri. Yang Mulia Hakim, kami akan mematahkan semua klaim harta Gonogini dan menuntut balik atas kerugian. Namun, sebelum itu, klien kami perlu mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya, karena identitas ini adalah kunci dari seluruh penipuan yang dilakukan pihak Tuan Rian, ujar Pak Jaya. Semua mata tertuju pada Aina. Rian, Bu Sekar, dan Dira menatapnya dengan rasa ingin tahu bercampur kebencian. Mereka masih berpikir Aina hanyalah seorang konsultan arsitektur berpenghasilan lumayan. Aina berdiri dan meminta izin kepada hakim untuk berbicara langsung. Yang Mulia, ujar Aina, selama ini, Tuan Rian dan keluarganya memperlakukan saya sebagai wanita yang mudah diatur, seorang arsitek kelas menengah yang bisa mereka usir dan rampas asetnya. Mereka mengira rumah mewah yang kami tinggali adalah aset pribadi yang bisa mereka klaim. Mereka bahkan menuntut ganti rugi atas hilangnya modal proyek Tuan Rian. Aina mengambil napas dalam-dalam, pandangannya beralih dari hakim, menatap lurus ke mata Rian yang kini terlihat gemetar. Namun, pada hari ini, di ruang sidang ini, saya akan mengakhiri sandiwara yang saya mulai. Saya pura-pura tak tahu bahwa mereka mengincar harta saya, agar saya memiliki waktu untuk mengamankan aset dan melihat sejauh mana kebusukan mereka. Kemudian, dengan suara lantang dan penuh otoritas, Aina mengucapkan kalimat yang menjadi momen puncak dari seluruh cerita. Yang Mulia Hakim, saya bukan sekadar arsitek independen. Saya adalah Aina Adhirani, pemilik tunggal dan Chief Executive Officer, CEO, dari PT Adhirani Jaya Property, perusahaan developer properti raksasa yang tidak hanya membangun kompleks elit di mana kami tinggal, tetapi juga merupakan investor utama dari seluruh proyek yang selama ini dikelola oleh Tuan Rian. Ruangan sidang seketika hening, disusul bisikan-bisikan riuh dari pengunjung. Rian, Bu Sekar, dan Dira membeku di tempat. Wajah mereka tidak lagi pucat,
melainkan merah padam karena rasa malu dan kaget yang luar biasa. Rian tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia ingin menceraikan dan merampas harta wanita yang ternyata adalah bos besarnya sendiri. Pak Jaya kemudian menambahkan pukulan telak yang membuat mereka tidak bisa bernapas. Sebagai CEO dari perusahaan yang asetnya dicari-cari oleh Tuan Rian, kami menyajikan bukti bahwa rumah mewah yang mereka tempati adalah show unit perusahaan kami yang harus segera dikosongkan untuk pembeli sah. Klaim Tuan Rian atas rumah itu adalah klaim kosong, Yang Mulia. Dan penarikan modal yang menyebabkan kebangkrutan Tuan Rian adalah keputusan Dewan Direksi karena adanya pelanggaran etika dan penyelewengan dana perusahaan. Semua orang di ruangan itu kini melihat Rian dan keluarganya bukan sebagai korban, melainkan sebagai penipu serakah yang bodoh. Bu Sekar tidak bisa lagi menahan diri, menjerit histeris. Tidak mungkin. Kau menipu kami. Kau hanya wanita rendahan. Aina menatap Bu Sekar dengan tatapan dingin. Saya menipu, Bu Sekar? Saya hanya berpura-pura tak tahu agar Anda dan putra Anda merasa nyaman dengan rencana busuk kalian. Anda mengincar rumah yang bukan milik saya. Anda mengincar uang yang selama ini sudah menjadi milik saya. Saya tunjukkan sekarang. Yang pantas ditertawakan adalah Anda dan putra Anda. Di tengah kekacauan itu, Pak Jaya menyajikan bukti terakhir. Korespondensi lama antara Rian dan Bu Sekar yang membuktikan bahwa pernikahan itu adalah skema berencana untuk mendapatkan aset sejak awal. Hakim mengetuk palu beberapa kali, menyerukan ketertiban. Rian, yang kini benar-benar hancur, akhirnya menyadari bahwa ia tidak hanya kalah di pengadilan. Ia baru saja menghancurkan seluruh masa depannya. Seluruh kerajaannya dibangun di atas pasir, dan Aina baru saja membawa gelombang besar. Aina berdiri tegak, membiarkan tatapan hina Rian dan jeritan histeris Bu Sekar menembusnya. Balas dendamnya bukan lagi tentang uang, melainkan tentang pengungkapan kebenaran yang menyakitkan di hadapan semua orang. Setelah keheningan yang mematikan di ruang sidang usai, dan jeritan histeris Bu Sekar mereda, yang tersisa hanyalah wajah-wajah terkejut dan rasa malu yang luar biasa dari pihak Rian. Pengungkapan Aina sebagai pemilik dan CEO dari PT Adhirani Jaya Property, investor utama Rian, telah mengubah persidangan perceraian menjadi sidang dakwaan pidana. Rian duduk membeku, keringat dingin membasahi kemejanya, sementara Bu Sekar dan Dira menangis meraung-raung, bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa kehilangan status dan kehancuran yang nyata. Pak Jaya segera mengambil alih kendali. Dengan suara yang dingin dan tanpa celah, ia menyajikan dokumen-dokumen tambahan yang bukan lagi terkait gugatan cerai, melainkan laporan resmi kepolisian yang telah disiapkan Aina jauh-jauh hari. Yang Mulia Hakim, kata Pak Jaya, mengingat Tuan Rian, Nyonya Bu Sekar, dan Nyonya Dira telah terbukti secara jelas dan terperinci melakukan konspirasi penipuan terencana dan upaya penggelapan aset yang melibatkan dana korporasi klien kami meminta agar proses hukum dialihkan ke ranah pidana. Kami telah menyiapkan laporan dan bukti untuk pasal-pasal terkait penipuan, pemalsuan dokumen, terkait draft cerai Rian yang dibuat tanpa sepengetahuan Aina dengan klaim palsu, dan pencemaran nama baik. Pak Adnan, pengacara Rian, terlihat pucat pasi. Ia mencoba mengajukan keberatan, mengatakan bahwa ini terlalu berlebihan dan seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, Aina angkat bicara. Kekeluargaan? Aina memotong, tatapannya menusuk Rian. Kekeluargaan sudah mati saat Anda berkonspirasi dengan ibu dan saudara perempuan Anda untuk membuat saya bangkrut dan hidup di jalan, Tuan Rian. Saya pura-pura tak tahu selama ini, hanya untuk memastikan saya memiliki bukti yang cukup untuk membongkar kejahatan terorganisir kalian. Hakim, setelah meninjau bukti-bukti baru yang sangat memberatkan, termasuk korespondensi lama antara Rian dan Bu Sekar mengenai niat pernikahan mereka, mengangguk berat. Mengingat adanya bukti kuat yang mengindikasikan adanya pelanggaran hukum yang lebih serius, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan perceraian Nyonya Aina dan Tuan Rian, serta segera menyerahkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini kepada pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut. Di luar ruang sidang, Pak Jaya sudah mengantisipasi keputusan ini. Beberapa saat kemudian, dua petugas kepolisian berpakaian sipil, yang telah menunggu di koridor, memasuki ruang sidang. Melihat kehadiran polisi, kepanikan total melanda Rian dan Bu Sekar. Bu Sekar langsung memeluk Rian erat-erat, berteriak bahwa ini adalah ketidakadilan. Dira, yang selama ini sombong,
kini hanya bisa menangis ketakutan di sudut. Petugas kepolisian itu mendekati Rian. "Tuan Rian, kami harus membawa Anda dan Nyonya Buskar untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana perusahaan milik PT Adhirani Jaya Property." "Tidak. Aku tidak bersalah. Aina yang gila. Dia yang membuat semua ini," teriak Rian, mencoba berontak. Saat Rian didorong keluar ruangan, langkahnya terhenti di depan Aina. Ia menatap mantan istrinya itu dengan penuh kebencian dan penyesalan yang mendalam. "Aina, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu." Rian memohon, suaranya kini pecah. Aina membalas tatapannya dengan wajah yang tak tergerak. "Mantan suamiku. Dan ya, aku bisa. Aku sudah mengamankan semua hartaku. Sekarang, giliranmu mengamankan diri di dalam sel. Kau, ibumu, dan adikmu ingin aku hancur. Aku hanya memenuhi keinginan itu, tapi dengan peran yang terbalik. Dasar suami dan mertua licik." Rian dan Buskar dibawa keluar ruangan. Pemandangan Rian yang terhuyung-huyung dengan borgol di pergelangan tangannya, disaksikan oleh mata-mata media yang telah diundang oleh Santi, menjadi berita utama. Foto-foto dan video penahanan mereka menyebar cepat, menghancurkan sisa-sisa reputasi yang mereka miliki. Dira, yang tidak ditahan tetapi menjadi saksi kunci, juga tidak luput dari hukuman. Ia dicamkan sebagai bagian dari konspirasi dan diserahkan ke Pak Adnan yang kini menolak membela mereka tanpa pembayaran biaya yang tinggi. Dira ditinggalkan di gedung pengadilan, sendirian, tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa status sosial. Sementara drama kehancuran Rian dan keluarganya mencapai klimaks, Aina berdiri di samping Pak Jaya dan Santi. "Anda luar biasa, Nyonya Aina," bisik Pak Jaya. "Kasus pidana ini akan berjalan cepat, mengingat bukti-bukti yang sangat jelas." Aina hanya mengangguk. Kemenangan ini terasa pahit, tetapi juga sangat memuaskan. Ini bukan hanya balas dendam, tetapi penegakan keadilan. Malam itu, berita tentang skandal Rian dan pengungkapan identitas Aina sebagai CEO properti raksasa menjadi trending topik. Aina kini tidak lagi harus berpura-pura. Ia resmi menjadi wanita yang paling dibicarakan, seorang pahlawan bagi banyak wanita yang pernah diremehkan. Di sel tahanan, Rian dan Buskar akhirnya menyadari betapa bodohnya mereka. Mereka tidak hanya kehilangan segalanya, mereka juga mempertaruhkan kebebasan mereka demi merebut rumah yang bahkan bukan milik Aina. Tuntutan hukum yang dingin telah mengakhiri babak kekuasaan licik mereka, membuka jalan bagi Aina untuk memulai babak baru hidupnya yang bebas dan berkuasa. Setelah badai pengungkapan dan penahanan berlalu, kehidupan Aina memasuki babak ketenangan yang sejati, di mana ia tidak lagi harus mengenakan topeng. Di mansion mewahnya di utara, Aina menjalani kehidupan yang ia ciptakan sendiri, penuh kemewahan, otoritas, dan kebebasan mutlak. Identitasnya sebagai CEO PT Adhirani Jaya Property kini menjadi berita utama di majalah bisnis, menjadikannya ikon bagi wanita yang berani melawan penindasan dalam rumah tangga. Fokus Aina bergeser sepenuhnya ke perusahaannya. Dengan bantuan Pak Jaya dan Santi, ia meluncurkan proyek-proyek ambisius yang selama ini tertunda karena drama rumah tangga. Ia tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga menemukan kepuasan profesional yang jauh lebih dalam. Ia mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya, kesempatan untuk benar-benar menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut dihakimi atau dirampas. Di tengah kesibukan profesionalnya, Aina memastikan bahwa proses hukum terhadap Rian dan Buskar berjalan lancar. Hasil penyelidikan polisi semakin menguatkan bukti yang disajikan Pak Jaya. Pengakuan tersembunyi Buskar mengenai skema penipuan terencana untuk mendapatkan aset Aina sejak awal pernikahan menjadi kunci utama. Setelah proses yang singkat namun teliti, Rian dan Buskar dinyatakan bersalah atas beberapa pasal, termasuk penipuan, penggelapan dana korporasi, dan perbuatan melawan hukum. Hukuman yang dijatuhkan cukup berat, tidak hanya berupa kurungan penjara, tetapi juga kewajiban membayar ganti rugi kepada PT Adhirani Jaya Property, perusahaan Aina, senilai puluhan miliar, yang sesuai dengan tuntutan awal Aina. Di balik jeruji, Rian dan Buskar tidak lagi menyandang nama-nama terhormat. Mereka adalah narapidana biasa. Buskar, yang selama ini hidup dalam kemewahan dan kesombongan, tidak mampu bertahan di lingkungan penjara yang keras. Ia menjadi sering sakit-sakitan dan mentalnya tertekan.
Penyesalan yang ia rasakan bukanlah penyesalan karena menyakiti Aina, melainkan penyesalan karena gagal total dalam merebut kekayaan yang begitu dekat. Ia sering meratap, menyadari bahwa satu-satunya jalan menuju kemewahan adalah melalui Aina, wanita yang ia usir dan remehkan. Sementara itu, nasib Dira tidak lebih baik. Karena ia tidak terlibat langsung dalam penyelewengan dana korporasi, ia lolos dari tuntutan pidana, tetapi menghadapi kehancuran sosial total. Dira tidak hanya kehilangan pekerjaan dan kontak sosialnya, ia juga harus menanggung malu besar. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya, dan mantan teman-temannya menjauhinya. Tanpa uang dan tempat tinggal, Dira terpaksa mencari pekerjaan serabutan. Ia harus menyaksikan dari jauh bagaimana kakak dan ibunya mendekam di penjara, dan betapa megahnya kehidupan Aina yang disiarkan di televisi. Penyesalan Dira adalah penyesalan yang picik. Ia menyesal karena telah salah memilih pihak dan tidak menyadari betapa kuatnya Aina. Di sisi lain, Aina menggunakan kekayaannya untuk melakukan kebaikan. Ia mendirikan yayasan untuk membantu wanita korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga, memberikan mereka kesempatan kedua untuk bangkit dan mandiri, sebuah cerminan dari pengalamannya sendiri. Ia menjadi inspirasi, membuktikan bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang membalas dendam dengan kekerasan, melainkan dengan keunggulan dan integritas. Suatu sore, Pak Jaya mengunjungi Aina di kantornya. Ia membawa kabar terbaru tentang Rian. "Nyonya Aina, Rian mencoba menghubungi Anda. Ia ingin memohon maaf. Ia sudah mengakui kebodohannya dan penyesalan karena telah meremehkan Anda." Aina mendengarkan dengan tenang. "Dan apa jawaban Anda, Pak Jaya?" "Saya katakan bahwa kesempatan kedua itu adalah hal yang harus ia cari di tempat lain. Bagi saya, kasus ini sudah selesai," jawab Pak Jaya. Aina mengangguk. Ia tidak merasakan kebencian lagi, hanya rasa kasihan yang hampa. "Sudah lama saya memaafkannya, Pak Jaya. Tetapi memaafkan tidak berarti melupakan keadilan. Ia harus menjalani konsekuensi dari pilihan liciknya. Masa depan saya tidak ada hubungannya dengan masa lalunya." Aina benar-benar mendapatkan kehidupan baru. Ia berhasil menciptakan dinding pemisah yang tebal antara dirinya dan masa lalunya yang toksik. Ia kini fokus pada rencana jangka panjangnya, menikmati kebebasan untuk mencintai dirinya sendiri, tanpa perlu lagi berpura-pura buta dan tuli terhadap pengkhianatan di sekitarnya. Kehidupan barunya adalah pesta yang merayakan kemenangan kecerdasan atas keserakahan, dan integritas atas intrik. 2 tahun telah berlalu sejak sidang yang mengguncang kota. Nama Aina kini bergema bukan lagi sebagai mantan istri korban pengkhianatan, tetapi sebagai pengusaha properti visioner dan filantropis. Ia tidak hanya mendapatkan kembali semua yang coba dirampas, tetapi juga berhasil melipat gandakan asetnya. Mahkota Aina, yang selama ini ia sembunyikan di balik gelar arsitek biasa, kini bersinar terang, terbuat dari keberanian, kecerdasan, dan integritas. Di kediaman pribadinya yang sejati, Aina mengadakan sebuah perayaan kecil bersama Santi dan Pak Jaya. Bukan perayaan kemenangan atas Rian, melainkan perayaan kebebasan dan peluncuran proyek terbesarnya, pembangunan kompleks perumahan bersubsidi untuk keluarga muda yang membutuhkan. Aina menggunakan sebagian besar dana ganti rugi yang dibayarkan Rian dan Buskar untuk proyek amal ini, membuktikan bahwa kehancuran bisa diubah menjadi konstruksi. "Proyek ini adalah simbol, San," ujar Aina sambil menatap maket kompleks perumahan itu. "Simbol bahwa setiap orang pantas mendapatkan fondasi yang kuat untuk hidupnya. Tidak seperti mereka, yang fondasinya dibangun di atas kebohongan." Pak Jaya menyampaikan kabar terbaru tentang nasib mantan keluarga Rian. Buskar, setelah menjalani 1 tahun hukuman, dibebaskan lebih awal karena alasan kesehatan. Namun, kehidupannya jauh dari kata bebas. Ia tidak memiliki uang sepeser pun, hartanya habis untuk membayar ganti rugi dan biaya hukum. Wanita yang sombong dan haus status itu, kini terpaksa bekerja sebagai petugas kebersihan paruh waktu di sebuah gedung perkantoran tua. Ironisnya, gedung itu berada di seberang salah satu tower apartemen mewah yang dibangun oleh PT Adhirani Jaya Property. Setiap hari, Buskar harus melihat papan nama Aina, sebuah pengingat abadi akan kekayaan dan kemewahan yang pernah ia miliki dan ia buang. Rian, yang mendapatkan hukuman lebih berat karena perannya sebagai pelaku utama penggelapan dana korporasi, masih mendekam di penjara. Ia kehilangan semua koneksinya.
Rian menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan. Namun, penyesalan terbesarnya bukanlah kehilangan Aina, melainkan kenyataan bahwa ia telah membuang kesempatan untuk menjadi bagian dari kerajaan properti yang dipimpin Aina. Ia menyadari, jika saja ia jujur dan mendukung Aina, ia bisa saja menjadi tangan kanan sang CEO. Aina tidak pernah pura-pura miskin, ia pura-pura tak tahu, dan Rian tak pernah menyadari betapa mahalnya harga dari berpura-pura itu. Sementara itu, Dira menjalani hidup yang paling menyedihkan. Karena ia tidak memiliki keahlian nyata selain menjadi ipar kaya, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Dira mencoba membuka usaha kecil-kecilan, tetapi selalu gagal karena ia tidak memiliki integritas. Ia sering mencoba menghubungi Aina atau Santi melalui media sosial, berharap mendapatkan simpati atau bahkan pekerjaan. Namun, semua pesannya diabaikan. Dira akhirnya harus pindah ke kota kecil, menjalani hidup yang biasa-biasa saja, jauh dari kilauan status sosial yang dulu ia sombongkan. Suatu hari, Santi menunjukkan sebuah berita utama di ponselnya kepada Aina. Rian telah mengajukan permohonan maaf terbuka melalui pengacaranya, mengakui semua kesalahannya dan menyatakan penyesalannya yang mendalam. Rian meminta Aina untuk memberinya kesempatan kedua dalam hidupnya, bukan sebagai suami, tetapi sebagai rekan kerja yang bersedia memperbaiki diri. "Bagaimana, Aye? Apa kau akan meresponsnya?" tanya Santi. Aina menggeleng. Permintaan maaf yang tulus seharusnya tidak datang dengan harapan mendapatkan pekerjaan, San. Tapi aku menghargai ia sudah mengakui. Aku pura-pura tak tahu saat ia berencana merebut segalanya. Sekarang, aku pura-pura tak tahu tentang keberadaannya. Hidupnya sudah bukan urusanku. Aina memilih untuk mengakhiri babak itu sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat Rian dan keluarganya sebagai musuh, tetapi sebagai pelajaran yang telah ia bayar mahal dan kini telah selesai. Ia menutup kasus itu bukan dengan amarah, melainkan dengan keheningan yang penuh kemenangan. Kisah Aina mencapai klimaks yang damai. Ia mendapatkan cinta baru, bukan dari seorang pria, melainkan dari keberaniannya sendiri. Ia berdiri di puncak sukses, menjadi inspirasi bahwa kecerdasan dan integritas adalah aset paling berharga. Ia mengajarkan pelajaran penting. Siklus pengkhianatan akan berakhir di tangan wanita yang memilih untuk menjadi perencana, bukan korban. Mahkota seorang wanita sejati bukanlah dari berlian, melainkan dari kebenaran yang ia pegang teguh, bahkan ketika ia harus berpura-pura tak tahu. Aina menutup buku kisah lamanya. Dengan anggun, ia melangkah maju menuju masa depan yang cerah, mengarungi kehidupan barunya sebagai ratu yang memimpin kerajaannya sendiri, sebuah akhir yang baru, dengan mahkota yang berbeda, yang jauh lebih berharga. Jangan pernah meremehkan seorang wanita yang memilih diam. Diamnya bukan kelemahan, melainkan waktu yang ia gunakan untuk mengumpulkan bukti dan menyusun strategi. Integritas dan kecerdasan adalah aset sejati, dan keserakahan selalu akan dibalas dengan kehancuran yang setimpal. Curan 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 yang setimpal.